Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai UMKM yaitu Public Liquid yang nantinya akan dijadikan untuk inovasi atau pengembangan produk kami. Di sini di kelompok 6 ada Santi, Dimas, Dini, dan Fajri. Next. Observasi awal dari Public Liquid. Public Liquid merupakan salah satu merek liquid lokal yang cukup populer di kalangan vapers Indonesia. Strateginya berfokus pada distribusi luas dan rasa yang aman untuk semua segmen, sehingga cocok untuk pengguna pemula maupun penggunaan harian. Produk-produk dari Public Liquid ini tersedia secara luas, baik di toko fisik maupun platform e-commerce besar, menjadikannya mudah diakses oleh konsumen di berbagai kota. Karakter brand Public Liquid ini cenderung fungsional, simpel, dan langsung pada inti produk tanpa banyak storytelling atau pendekatan emosional. Produk mereka lebih mengandalkan rasa yang familiar dan mudah diterima pasar luas. Nah, dari sini kita bisa masuk untuk inovasi dari produk yang akan kita kembangkan nanti. Next. Berikut adalah company profile dari Public Liquid. Public Liquid beralamat di Jalan Robusta Raya nomor 3, Jakarta Timur. Tagline perusahaannya adalah Dare to be Fearless. Produk unggulannya Public Freebase Series ada 3, yaitu yang pertama Cream Raisin, kemudian ada Taro Milky Cream, dan Mango Bomb. Ada juga limited collaboration-nya. Yang pertama ada es matcha, yaitu hasil kolaborasi dengan Lawless Jakarta pada tahun 2025. Dan ada Space Cake, dessert liquid kolaborasi eksklusif pada tahun 2023. Di sini juga ada sosial media dari Public Liquid, ada Instagram dan YouTube dari Public Liquid. Next. Inovasi produknya. Industri vape terus berkembang dengan cepat di Indonesia, terutama di kalangan penikmat rasa unik dan karakter kuat. Public hadir sebagai brand lokal yang berani berbeda, menggabungkan inspirasi rasa dessert dan minuman populer dengan pendekatan kreatif dan kolaboratif. Tujuannya untuk menghadirkan pengalaman vaping yang berkarakter, hangat, dan dekat dengan selera anak muda masa kini. Next akan dilanjutkan oleh Dini. Baik, selanjutnya ada varian inovasi produk dari Public Liquid. Yang pertama ada Taro Milky Cream yang terinspirasi dari minuman Taro Latte yang populer di kalangan anak muda urban. Rasanya kaya rasa, manis seimbang dan tidak bikin enak, cocok untuk sesi vaping panjang dan juga cocok untuk pengguna mood dengan preferensi creamy dan dessert style. Lalu yang kedua ada biskuit karamel krim terinspirasi dari biskuit karamel khas Eropa seperti Lotus Biscoff. Perpaduan rasa manis, gurih, dan creamy yang menyatu sempurna, ideal untuk pengguna mood yang mencari sensasi creamy biskuit style yang berbeda dari fruit vape. Next. Lalu ada 5 tahap pengembangan produk. Yang pertama ada ide, di mana Public Liquid menggali ide melalui tren pasar, komunitas vape, dan analisis kompetitor. Muncul konsep Public sebagai liquid dengan rasa kuat, formula bersih, dan citra premium. Lalu juga ada desain produk, di mana Public Liquid merancang varian rasa seperti citrus, ice punch, dan creamy Havana dengan formula Fiji dan PG seimbang dan desain botol elegan, brand dikemas dengan simbol gaya dan kualitas. Lalu ada market research, mereka melakukan survei dan FGD untuk memahami preferensi konsumen. Lalu juga ada sampling, di mana mereka mendistribusikan 500 sampel ke toko dan influencer untuk diuji coba. Lalu feedbacknya digunakan untuk menyempurnakan rasa dan tampilan produk sebelum peluncuran. Lalu ada tahap terakhir yaitu launching, di mana mereka meluncurkan Public Liquid lewat event komunitas, kampanye digital, dan distribusi nasional.
diterima baik di pasar dengan penjualan awal yang menjanjikan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Dimas. Selanjutnya ada pengembangan dan layanan publik liquid yang berfokus pada pengembangan produk. Yang pertama itu ada riset pasar dan ide, yakni menggali kebutuhan konsumen melalui survei, wawancara, dan analisis tren. Muncul ide publik sebagai liquid vape premium dengan rasa unik dan karakter kuat yang sesuai dengan selera vapor anak muda. Yang kedua ada desain dan teknologi, yakni mengembangkan formula aman dengan bahan food grade dan desain kemasan modern. Menggunakan teknologi bottling higienis serta packaging anti bocor dan childproof. Yang ketiga ada uji coba dan validasi, yakni melakukan distribusi sampel terbatas ke pengguna dan influencer. Feedback digunakan untuk menyempurnakan rasa, aroma, dan kemasan hingga siap diluncurkan secara massal. Selanjutnya lebih fokus kepada layanan pelanggan. Yang pertama itu ada edukasi dan storytelling, yakni memberikan informasi seputar penggunaan yang aman, bahan baku, dan proses pembuatan melalui konten edukatif. Storytelling brand public dikemas dengan narasi gaya hidup bebas, berani, dan autentik untuk membangun koneksi emosional dengan pengguna. Yang kedua, adanya digital interaktif, yakni menghadirkan pengalaman digital yang engaging lewat media sosial, website interaktif, dan fitur flavor finder untuk rekomendasi rasa sesuai profil pengguna. Komunikasi dua arah diperkuat melalui live chat, komentar, polling, dan forum komunitas vapor. Yang ketiga ada after sales dan loyalitas, yaitu menyediakan layanan berjual jual seperti garansi produk rusak, customer support responsif, serta program loyalitas seperti point reward, akses eksklusif ke flavor baru, dan merchandise untuk pelanggan setia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Fajri. Oke, saya akan melanjutkan. Lalu berikutnya ada di landasan inovasi produk publik. Inovasi pada varian taro milky cream dan biskuit caramel cream dari liquid vape public berangkat dari tren meningkatnya minat vapor terhadap rasa yang manis, creamy, dan comfort flavor terutama di kalangan usia muda. Metode yang digunakan, pertama ada riset preferensi konsumen, survei online dan FGD, lalu juga ada tren analisis, lalu kemudian ada eksperimen formula dan sampling terbatas. Temuan penting ya dari lebih dari 300 feedback. Pertama, preferensi terhadap creamy dan manis tinggi, lalu juga ada aroma dan kelembutan menjadi faktor utama. Lalu berikutnya ada kadar nikotin 3 mg paling diminati dibandingkan 6 mg maupun 9 mg. Lalu ada daya tarik visual mempengaruhi keputusan pembelian. Rasa sebagian simbol mood dan identitas. Hasilnya, riset ini menegaskan bahwa varian rasa yang unik, relatable, dan emosional adalah kunci untuk menembus pasar vape masa kini. Publik menjawabnya dengan menghadirkan taro milky cream dan biskuit caramel cream. Dua rasa yang bukan hanya memanjakan lidah, tapi juga membangun hubungan personal dengan pengguna. Dari konsumen menjadi inovasi, menjadi inspirasi lalu menjadi inovasi. Next, Mas Dimas. Lalu drive business growth public liquid. Jadi di sini ada 5 pilar. Yang pertama ada penetrasi pasar. Fokus utamanya meningkatkan pangsa pasar di segmen saat ini. Implementasi konkretnya adalah buat program rutin buy one get one bundling, lalu ada launch aplikasi loyalty point, lalu juga ada tambah outlet atau toko vape mitra kirim POSM ke toko. Lalu untuk di nomor 2 ada pengembangan pasar. Fokus utamanya adalah menjangkau pasar atau segmen baru. Implementasi konkretnya ada riset dan ekspansi ke toko lapis 2 dan 3 dan negara ASEAN, lalu kembangkan varian entry level untuk pemula, lalu yang kemudian ada kerjasama dengan social commerce seperti TikTok Shop. Lalu untuk ketiga, pengembangan produk, fokus utamanya adalah diversifikasi varian dan diferensiasi produk. Implementasi konkretnya, luncurkan variasi eksklusif, edisi kolaboratif dan musiman, lalu juga tawaran kemasan mini dan premium, lalu juga ada produksi liquid dengan infused flavor unik seperti herbal atau mint booster. Lalu yang keempat, ada digitalisasi bisnis, yaitu optimasi operasional dan marketing berbasis digital. Implementasi konkretnya, buat website e-commerce resmi, kemudian integrasi payment gateway dengan pembayaran otomatis, lalu juga ada pasang CRM untuk dealer dan customer, lalu gunakan AI tool untuk ads, retargeting, dan segmentasi pelanggan.
Lalu untuk pilar terakhir ada kolaborasi strategis. Fokus utamanya memperkuat brand dan percepatan inovasi. Implementasi konkretnya, gandeng influencer vape dan lifestyle, lalu juga buat produk kolaborasi dengan brand musik atau clothing, kemudian ada sponsor gathering commercial vape, lalu yang terakhir adalah bentuk tim R&D bersama Flavor Lab. Next, ya, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.